Halo guys, selamat jumpa lagi dalam #EverHappen. Sudah lama banget sekian purnama dilewati, kita baru berjumpa lagi dalam episode lainnya di #EverHappen. Dan tentunya saya sangat merindukan kalian guys. Sebenarnya #EverHappen sudah pernah hadir juga beberapa waktu kemarin, tapi dalam bentuk yang tidak seperti ini. Setelah saya pikir-pikir, bagusnya format gambar dengan voice over saja, atau bagus kalau kita sambil ngobrol seperti ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan tentunya untuk perjumpaan kembali kita di episode ini, aku membawakan kasus yang sangat spesial untuk kalian semua. Untuk itu jangan skip video kali ini, apalagi untuk kalian yang suka sekali sama video-video yang membahas mengenai kisah nyata seperti sejarah, kasus-kasus yang memerlukan logika berpikir. Aku akan membahasnya di #EverHappen. Bercerita mengenai hidup seorang pria yang bernama Robin Francis Cavendish. Di antara kalian mungkin sudah ada yang pernah mendengar atau baru first time mendengar hal ini, tapi tentunya kehidupan si Robin ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya mereka yang menjadi penyintas penyakit polio atau sedang berjuang melawan suatu penyakit. Karena seperti di judul, dia divonis hanya dapat hidup dalam beberapa bulan, tapi nyatanya dia justru bisa mengubah dunia. Dia lahir pada tanggal 12 Maret 1930 di Middleton, Derbyshire, Inggris. Tahun 1930 itu berarti sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi itu sebelum pecahnya Perang Kedua. Kita bisa punya bayangan di situ, sudah cukup lama ya. Si Robin ini berkuliah di Winchester College dan Royal Military Academy Sandhurst. Semoga saya nggak salah menyebutkan namanya ya, pakai bahasa Inggris soalnya gengs. Tadi kan aku sebutin dia sekolah di Royal Military Academy Sandhurst, yaitu akademi militer, karena memang dalam karir awalnya si Robin ini dia mengabdi di militer Inggris selama 7 tahun, sampai dia menjalani proses pengabdian di militer ini, sampai pada akhirnya terakhir dia mencapai karirnya sebagai seorang kapten, lalu dia akhirnya pensiun setelah 7 tahun mengabdi di militer Inggris. Nah, dalam garis kehidupannya si Robin ini, dia tidak sendiri. Dia menikah dan jatuh cinta dengan seorang perempuan yang cantik, dan bisa dibilang perempuan ini merupakan perempuan primadona karena kecantikannya itu dia banyak disenangi oleh banyak pria, tapi pada akhirnya perempuan ini menjatuhkan hatinya kepada Robin. Siapakah perempuan itu? Namanya adalah Diana Blacker. Robin ini menikah dengan Diana pada tahun 1957. Lalu bagaimana kehidupan Robin setelah dia pensiun dari militer Inggris? Robin pun melanjutkan kehidupannya dengan menjadi seorang pebisnis atau berdagang. Dalam hal ini yang dia jual adalah teh. Dia memulai bisnis tehnya di sebuah negara yang bernama Kenya. Nah, sekitar 2 tahun setelah pernikahannya bersama dengan Diana, Diana akhirnya hamil dan sedang mengandung anak laki-laki yang nantinya akan diberi nama Jonathan Cavendish. Lalu pada saat dia masih berbisnis di Kenya, sekitar tahun 1958, di usia Robin yang ke-28 tahun, masih cukup sangat belia dan muda ya friends. Seorang Robin yang dikenal sangat aktif, supel, dan dia selalu suka kegiatan aktivitas di luar ruangan, itu tiba-tiba saja jatuh ketika dia sedang melakukan aktivitasnya di luar rumah. Itu bukan karena dia tersandung batu atau dia terkilir atau karena mungkin ditabrak sepeda begitu, tapi dia jatuh ambruk. Si Robin ini langsung dilarikan ke pihak medis untuk dicek dan juga tentunya disembuhkan ya, kenapa dia tiba-tiba ambruk. Saat itu diperiksa, di cross check, dilakukan diagnosa oleh dokter. Ternyata si Robin ini didiagnosa terserang polio yang menyebabkan kelumpuhan total pada bagian tubuhnya mulai dari leher sampai ke bawah, dan hal ini menyebabkan dia ketergantungan dengan alat pernapasan atau ventilator, karena secara otomatis paru-parunya pun juga ikut jadi lumpuh, sehingga kalau orang nggak bernapas dia bisa meninggal tentunya ya. Ketergantungan dengan alat pernapasan ini friends bukan hanya misalkan ada durasi sekitar 5 jam per hari, tidak, tapi dia membutuhkan alat bantu pernapasan ini selama 24 jam atau seumur hidupnya lah dikatakan begitu ya. Sejak kejadian ambruknya Robin tadi, berselang beberapa hari, Robin langsung mengalami kondisi kelumpuhan total, yang mana mungkin tadi badannya beberapa
bagian badannya itu masih bisa digerakkan, tapi setelah beberapa hari kelumpuhan yang dirasakan oleh Robin itu adalah kelumpuhan total. Dari situ dokter memvonis bahwa Robin hanya bisa hidup selama 3 bulan. Dengan kondisi polio yang dia alami ini menyebabkan Robin harus dirawat dengan cara berbaring total di rumah sakit, karena peralatan alat bantu pernapasan itu ada di rumah sakit dan semuanya itu lengkap di rumah sakit. Jadi bisa dikatakan Robin yang awalnya aktif, supel, suka berkegiatan di luar ini, yang suka bersosialisasi dengan orang, tiba-tiba sekejap harus bed rest atau bisa dibilang istirahat total selamanya seumur hidupnya di kasur di rumah sakit. Dari Kenya ini, Robin dan Diana lalu memutuskan agar mereka balik ke kampung mereka di Oxford, Inggris. Mereka memilih balik dan menghabiskan dalam tanda kutip bulan-bulan terakhirnya tadi di sana dengan kondisi yang lemas dan tidak berdaya, karena tadi kan dokter sudah bilang bahwa hidupnya itu tinggal 3 bulan. Jadi istilahnya mereka menghabiskan bulan-bulan terakhirnya di Oxford tadi, lebih tepatnya di rumah sakit yang ada di Oxford. Nah, ketika dijalani perawatan, ternyata hidupnya si Robin ini bisa lebih dari 3 bulan tadi. Dia menjalani 2 tahun kehidupannya setelah terserang polio ini di rumah sakit seperti mayat hidup ya, karena kalian bisa bayangkan seseorang yang tadinya aktif selalu beraktivitas di luar rumah, tiba-tiba dia harus dikurung mau tidak mau karena kondisi tubuhnya seperti itu, dan di dalam lokasi yang bukan lokasi pribadinya seperti rumah begitu ya, yang nyaman buat dia, yang dia bisa melakukan apapun, tapi di rumah sakit yang dia harus mengikuti sejumlah treatment yang sama berulang tiap hari dan hanya terbaring di tempat tidur. Nah gengs, kalau kita mengulik kisah yang hampir sama dengan kasusnya si Robin Francis Cavendish ini, kita akan ingat kasus terkenal lainnya, yaitu kasusnya Paul Alexander yang merupakan penyintas polio yang kita ketahui dia disebut sebagai Iron Lung Man atau manusia yang hidup hampir seluruh hidupnya setelah terkena polio itu di dalam paru-paru besi, semacam tabung besi itu loh. Friends, Paul Alexander ini meninggal belum lama ini, lebih tepatnya di sekitar bulan Maret tahun 2024 di usianya ke-78 tahun. Kalau kita mau klik sedikit mengenai kasus terkenal si Paul Alexander penyintas polio ini, dia itu mulai terjangkit atau terkena virus polio di saat dia masih berumur 6 tahun atau lebih tepatnya di tahun 1952. Nah, jadi lebih duluan si Paul Alexander ini ketika dia masih usia 6 tahun ya. Kalau si Robin tadi dia terkena atau terserang polio itu di tahun 1958 di usianya yang sudah cukup dewasa ya, di usia 28 tahun. Sementara Paul Alexander ini masih di usia yang kecil yaitu 6 tahun. Jadi di kisaran tahun 1950 sampai 1960-an ini sepertinya kasus virus polio ini lagi marak-maraknya. Saat itu fans, pengobatan atau perawatan bagi para penderita polio ini, itu mereka menggunakan iron lungs ini atau paru-paru besi ini yang ditemukan sekitaran pada tahun 1927 oleh Philip Brinker dan Louis Agassiz Shaw dari Universitas Harvard yang merancang mesin ini, yang mana tujuan mesin ini adalah untuk dapat mempertahankan pernapasan dengan cara menghisap dan mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru melalui perubahan tekanan di dalam sebuah kotak logam yang kedap udara. Jadi seperti kasusnya Paul Alexander ini, dia akan menghabiskan hidupnya, seumur hidupnya sampai dia meninggal di dalam paru-paru besi itu tadi dengan posisi terbaring. Jadi badannya itu ada di dalam tabung besi itu. Nah, Robin yang kita kenal tadi sebagai seorang yang sangat aktif ini, sepertinya melihat hal itu sebagai sesuatu yang sangat menyedihkan buat dia, karena dia nggak bisa membayangkan dirinya terbaring begitu terus sampai seumur hidupnya. Bahkan anaknya si Jonathan Cavendish tadi, ketika dia sudah dewasa, dia bercerita bahwa ayahnya itu sempat belajar untuk agar bisa terus berbicara. Jadi ayahnya itu takut bahwa kemampuan berbicaranya pun menjadi lumpuh. Dia sempat terus belajar berbicara dan dia sempat mengatakan kepada orang-orang atau siapa saja yang ada di rumah sakit itu supaya mencabut saja mesinnya. Sepertinya dia sudah kehilangan harapan untuk hidup semacam itu. Bahkan Jonathan juga menceritakan bahwa di awal-awal Jonathan ini lahir,
papanya atau si Robin ini tidak mau bertemu dengan Jonathan yang baru lahir. Dan itu terjadi hampir selama setahun. Jonathan menceritakan bahwa papanya menolak untuk bertemu dengan si Jonathan kecil. Tapi kemudian kondisi itu tidak berlangsung lama karena Robin dan Diana mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Mereka memutuskan untuk keluar dari rumah sakit, meninggalkan ranjang rumah sakit untuk melihat matahari, mencium udara, dan kebebasan. Hal ini tentunya memerlukan keberanian yang sangat besar dan pastinya bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh dokter. Diana pun mendukung keinginan suaminya ini dan mengantar suaminya untuk pulang kembali ke rumah mereka di Oxfordshire dengan membawa alat bantu pernapasannya atau ventilatornya. Bahkan saat itu, friends, seorang konsultan medis mengatakan kepada Diana, jangan lakukan itu karena hal yang akan kau lakukan ini akan membuat hidupnya si Robin tinggal beberapa minggu lagi. Tapi pasangan ini tetap bersikeras untuk keluar dari rumah sakit dan hal ini merupakan hal yang luar biasa berani karena seperti yang aku ceritakan tadi, para penyintas polio ini mereka kebanyakan mendapatkan perawatan melalui paru-paru besi atau elang iron sehingga mereka membutuhkan perawatan yang full di rumah sakit. Walaupun pada prakteknya seperti kita ketahui si Paul Alexander yang menggunakan paru-paru besi ini juga tidak selalu dirawat di rumah sakit ya. Dalam perjalanan hidupnya sampai dia meninggal di usia 78 tahun itu, atau bisa dihitung ya selama 72 tahun dia menggunakan paru-paru besi itu, dia juga melakukan perawatannya dengan paru-paru besi itu juga bisa di rumah begitu. Nah, tapi mungkin kehidupan yang diinginkan oleh si Robin ini adalah kehidupan yang bukan hanya berbaring di tempat tidur dengan paru-paru besi saja, tapi dia bisa ke sana ke sini, bahkan berwisata, bertamasya bersama keluarganya. Friends, selalu selanjutnya bagaimana kehidupannya si Robin ini ketika sudah dirawat dan dibawa pulang oleh Diana ke rumah bersama dengan anak mereka tentunya si Jonathan. Kehidupan Robin ini bisa dikatakan penuh dengan semangat dan optimis begitu ya, karena Robin ini memiliki seorang teman yang merupakan profesor dari Oxford yang bernama Profesor Teddy Hall yang kemudian berkolaborasi dan membantu Robin untuk mengembangkan sebuah kursi roda pertama yang dilengkapi dengan alat bantu pernapasan atau ventilator portable, jadi yang bisa dibawa kemana-mana. Dan hal ini memungkinkan mobilitas bagi para pengguna kursi dan juga ventilator portable ini bisa kesana kemari, bisa tidak hanya di rumah saja. Nah, akhirnya friends, kursi roda dan ventilator portable ini dibuat pada tahun 1962 dan Robin bertekad supaya alat ini bukan hanya bisa digunakan oleh dia dan dimanfaatkan oleh dia kegunaannya, tapi dia juga ingin agar para penyintas polio yang lainnya juga bisa seperti dia, walaupun sudah divonis sakit polio tapi bisa kesana kesini, bisa tetap melakukan aktivitasnya di luar rumah. Akhirnya Robin melakukan langkah pertamanya untuk bisa mengusahakan adanya pengadaan kursi roda dan ventilator portable ini untuk para penyintas polio lainnya dengan cara menggalang dana melalui Ernest Kleinworth Charitable Trust atau sebuah badan bagi kegiatan filantropi. Nah, kalian yang mungkin tidak tahu istilah filantropi itu apa, filantropi itu adalah tindakan sukarela untuk membantu orang lain atau masyarakat secara luas yang biasanya melalui pemberian dana, waktu, tenaga, atau sumber daya lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup. Jadi bisa singkat atau simpelnya, ini adalah sebuah badan yang membantu masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi melalui badan ini, Robin kemudian menggalang dana untuk mengadakan 12 kursi pertama dan dia juga meyakinkan Departemen Kesehatan atau mungkin kalau di Indonesia seperti Kementerian Kesehatan begitu ya, untuk mendanai produksi lebih banyak lagi melalui perusahaan milik Profesor Teddy Hall tadi, yaitu perusahaan Livermore Scientific Engineering. Kursi yang tadi berhasil dibuat pada tahun 1962 itu disebut sebagai Cavendish Chair atau kursi Cavendish, yang mana merupakan kursi roda yang memiliki ventilator atau alat bantu pernapasan portable yang digunakan bahkan sampai saat ini. Tidak sampai di situ, Robin dan Profesor Teddy Hall tadi juga mengusahakan penelitian yang terus-menerus dikembangkan sehingga penemuannya bukan hanya ada pada kursi roda tadi, tapi kemudian berkembang dengan POSUM. POSUM ini merupakan perangkat yang memungkinkan penyandang disabilitas yang
berat atau penyintas polio yang berat ini untuk mengendalikan lingkungan mereka secara elektronik melalui seperti menjawab telepon atau menyalakan TV. Jadi ini adalah sebuah alat yang membuat para penyintas polio atau mereka yang penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas elektronik seperti tadi yang aku sebutkan, yaitu menjawab telepon atau menyalakan televisi, menyalakan radio, menyalakan kipas angin begitu pada zaman itu ya, dan sebagainya. Bagaimana kehidupannya Robin ini di rumah? Tentunya sang istri tercinta Diana itu terus merawat Robin sepenuh hati. Bahkan kalau dalam kondisi yang sangat sulit seperti ini pasti mungkin bisa saja ya, dan lumrah saja terlintas di pikiran seorang Diana kalau dia ingin meninggalkan Robin begitu. Bahkan Robin ini juga sempat berseloroh atau berguyon begitu sama Diana supaya Diana itu mencari pasangan baru dan meninggalkan Robin dengan kondisinya seperti itu, karena bagaimanapun juga pasti melelahkan sekali kan merawat Robin yang sakit. Karena memang sesuai dengan ceritanya si Jonathan, anak mereka itu, bahwa mamanya itu benar-benar merawat papanya Robin ini selama papanya itu hidup, bahkan sampai dia meninggal ya, dengan bentuk perawatan seperti menyediakan botol kencing dan pastinya seperti membersihkan Robin, memandikan Robin, memberi makan Robin, membantu Robin untuk berbaring, untuk kemudian posisi duduk, itu pasti semuanya full dilakukan oleh Diana. Karena Robin ini kan lumpuh begitu ya, dan dia bahkan bernafas saja paru-parunya membutuhkan alat begitu. Jadi memang keberadaan Diana ini sangat-sangatlah dibutuhkan oleh Robin. Tapi Robin mengatakan bahwa Diana egois, kau bisa melanjutkan hidupmu dengan orang lain daripada kau hidup menyedihkan seperti ini. Apalagi kau mau dihitung-hitung, Diana itu adalah perempuan yang cantik begitu ya, yang seperti tadi di awal aku ceritakan, banyak sekali orang yang ingin menjadi pasangan Diana waktu dia masih muda, dan bahkan sampai hari ini pun di umurnya yang ke-84 tahun ketika aku membuat ini ya, Diana itu masih dalam kondisi yang cantik begitu. Kalau kita lihat sebagai seorang oma-oma atau nenek-nenek begitu, dia sangat cantik. Diana sama sekali tidak pernah terbersit hal itu. Dia tetap setia, dan baginya memandikan, melayani suaminya sepenuh hati dengan segala aktivitas sehari-hari di dalam rumah itu adalah hal yang tidak menjadi masalah buat dia. Bagaimana kehidupan di dalam rumah? Nah, Robin ini kan di luar dia begitu hebat ya, mengusahakan bagaimana dia mengembangkan penelitian bersama dengan temannya tadi, Profesor Hall, untuk bisa mengembangkan alat bantu kursi roda dan juga respirator atau ventilator portable. Tapi di dalam rumah, apakah ada saat-saat di mana ia mengalami kesulitan? Ya pastinya banyak banget kesulitannya ya gengs, walaupun dia sudah menemukan alat yang memungkinkan dia untuk bisa lebih mandiri sekian persen, tapi tetap ada hal-hal menantang dan juga hal-hal yang traumatik yang terkenang oleh dia begitu. Salah satunya adalah momen ketika anaknya si Jonathan ini pada usia 2 tahun itu tidak sengaja mencabut selang ventilator Robin. Namanya anak-anak usia 2 tahun ya, kita tahu, aku punya anak yang usianya 2 tahun, dia itu kondisinya memang ingin memegang segala hal, dan gerakan anak usia 2 tahun itu tidak beraturan. Dia bisa mencabut, memegang, melepas, melempar berbagai hal, kemudian dia lari begitu saja. Nah, ini juga terjadi pada Robin kala itu. Ketika Jonathan mencabut selang ventilatornya Robin, dia kemudian lari begitu saja kan, namanya anak-anak. Lalu di situ pastinya Robin langsung tersedak dan dia tidak bisa bernafas. Bahkan bisa dibilang Robin ini hanya bisa bergantung hidupnya dengan ventilator itu selama 2 menit. Kalau 2 menit tidak ada udara yang masuk ke dalam paru-parunya dan kemudian otaknya itu nanti terpengaruh, tidak ada asupan oksigen, tentu saja akibat yang paling fatal bisa terjadi, yaitu kematian. Dan pada momen itu Robin itu mencoba untuk berteriak, tapi namanya orang kekurangan oksigen pasti suaranya makin lama makin mengecil dan tidak kedengaran. Dia nyaris meninggal saat itu, friends. Tapi untungnya tiba-tiba ada seseorang, ini nggak dijelaskan seseorangnya siapa, entah itu Diana atau mungkin ada seorang penolong, helper begitu ya, yang tinggal di rumah mereka, yang datang ke dalam kamar kemudian melihat kondisi itu, lalu mencoba memperbaiki dan langsung memasang
selang ventilator tadi kepada Robin. Akhirnya Robin pun bisa selamat kala itu. Kalau tidak, bisa saja Jonathan itu akan menjadi seorang yang hidup tanpa air. Tantangan lainnya hidup dengan ventilator atau alat bantu pernapasan adalah pada masa itu tidak seperti sekarang ya, kita menikmati listrik itu bisa full time 24 jam setiap hari. Tapi kala itu masih terjadi pemadaman lampu yang kadang nyala, kadang hidup, dan bayangkan kalau misalkan listrik itu padam sementara alat ventilator itu bergantung dengan listrik, tentunya pernapasan Robin pun juga akan terputus. Nah, tapi untuk mencegah hal-hal seperti itu, untungnya keluarga mereka itu memiliki pompa tangan untuk situasi-situasi emergency seperti itu. Jadi kalau misalkan mati lampu, ada pompa tangan yang untuk memompa udara oksigen masuk ke dalam paru-parunya Robin. Tapi konsekuensinya pastinya harus dipompa terus gitu ya, sambil nunggu lampunya nyala lagi. Wah, itu pasti capek banget ya. Tapi ini demi kehidupan sang ayah tercinta, tentunya apapun dilakukan. Kejadian seperti itu bukanlah kejadian satu-satunya, friends. Banyak sekali kejadian yang sepertinya itu menjadi garis tipis antara Robin dengan kematian. Seperti juga kejadian lain ketika mereka liburan, itu mereka mau jalan-jalan ke Spanyol. Wih, jauh banget ya mereka jalan-jalan ya, bagi seorang yang lagi sakit polio gitu, yang lumpuh gitu ya. Tapi karena ada alat bantu tadi, jadi mereka bisa jalan-jalan jauh sampai ke Spanyol saat itu, friends. Dan ketika mereka di sana, mereka sedang melintasi bundaran di luar Barcelona, tiba-tiba alat ventilator atau alat pernapasannya Robin ini rusak. Dan saat itu alat itu tentunya kalau rusak tidak bisa berfungsi kan, dan mereka pun langsung menggunakan pompa tangan untuk menggantikan alat pernapasan Robin tadi yang rusak. Sementara mereka memompa dengan tangan, mereka memanggil temannya si Robin tadi, yaitu Profesor Teddy Hall tadi, untuk datang ke Spanyol, ke Barcelona, supaya di situ dia memperbaiki atau bisa membuat alat baru, ventilator portable untuk Robin, menggantikan alatnya yang rusak tadi. Sementara menunggu Profesor Teddy Hall itu datang, Jonathan itu harus memompa alat bantu pernapasan selama 36 jam. Nah, tapi keluarga Cavendish atau keluarganya si Robin ini ya merupakan tipikal keluarga yang tidak terlalu suka serius begitu. Jadi hal-hal yang menegangkan seperti ini justru Robin tuh bawanya menjadi hal-hal yang lucu, justru kayak jadi sesuatu hal yang dikenang dan ditertawakan. Jadi kayak dia adalah tipe orang yang santai aja walaupun dia nyaris mati gitu, nyaris meninggal maksudnya. Ketika mereka menunggu Profesor Teddy Hall datang naik pesawat dari Inggris menuju ke Spanyol, mereka itu nunggu di pinggir jalan sambil didatangi oleh warga-warga di sekitar situ. Warga-warga di sekitar situ bahkan ada yang menghibur mereka dengan menyanyi, main gitar. Jadinya mereka seperti kayak jadi kemah dadakan begitu. Nah, situasi yang menegangkan mereka buat menjadi situasi yang justru menyenangkan. Nah, itulah keluarga Cavendish ini atau keluarga dari Robin Cavendish ini. Mereka adalah tipe keluarga yang sangat menyenangkan dan tidak suka hal-hal itu dibuat terlalu tegang. Saat itu Jonathan mengaku bahwa dia sangat menikmati kehidupan masa kecilnya itu bersama dengan papa dan mamanya, dan merasa bahwa papanya itu sebenarnya baik-baik saja karena buktinya mereka bisa jalan-jalan ke banyak negara, mereka bisa kemana saja, bertamasya, menjadi keluarga yang begitu bahagia. Dan dia itu bahkan baru sadar kalau papanya itu berbeda atau dalam hal ini memiliki suatu penyakit khusus itu ketika dia berusia 12 atau 13 tahun. Dia baru sadar, oh kondisi ayahku ini berbeda. Tapi sebelum itu dia merasa ayahnya itu seperti ayah pada umumnya. Dia tidak merasa ada hal yang berbeda dari ayahnya. Jonathan mengakui bahwa masa kecil, masa remajanya itu dilalui dengan figur seorang ayah yang benar-benar hadir buat dia. Walaupun ayahnya ini sebenarnya sakit, dengan keterbatasan seperti itu, dia masih bisa melakukan aktivitas yang sangat menyenangkan seperti main game, menonton televisi. Bahkan Robin ini selalu datang untuk menyemangati Jonathan yang mengikuti pertandingan di sekolah. Nah, kalau kita lihat di awal, kita tahu bagaimana kondisinya Robin di 2 tahun pertamanya dia terserang penyakit polio itu. Dia merasa seperti mayat hidup, dia merasa seperti kehilangan gairah hidup. Tapi berbeda dengan sekarang, dia merasa bahwa kehidupannya itu sangatlah perfect. Dia bahkan menjiwai setiap hal yang dia lakukan. Dia begitu bahagia. Itu tercermin dari apa yang ditangkap oleh Jonathan.
peran Robin ini dalam perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas itu bukan hanya sampai di mana dia mengembangkan penelitian bersama dengan temannya Profesor Teddy Hall untuk membuat alat-alat yang membantu penyintas polio bisa melakukan berbagai aktivitas mereka di luar rumah, tapi juga menjadi seorang aktivis vokal untuk hak-hak penyandang disabilitas. Dia juga memperjuangkan integrasi atau pengembangan mereka supaya bisa masuk atau memiliki akses ke dalam masyarakat dengan teknologi-teknologi yang dibuat untuk dapat membantu keterbatasan para penyandang disabilitas ini. Selain itu, Robin juga berbicara di konferensi-konferensi internasional termasuk di Jerman untuk merubah perubahan dalam perawatan dan perlakuan terhadap pasien dengan disabilitas berat. Nah, kita tidak tahu ya, mungkin kondisi ketika perawatan terhadap penyandang disabilitas itu ada hal-hal yang mungkin tidak sepenuhnya begitu ya, pelayanannya tidak sepenuhnya. Dia memperjuangkan hal itu supaya perlakuan terhadap teman-teman atau pasien dengan disabilitas ini juga dapat diberikan dengan full atau dengan secara penuh. Berkat tindakan pelayanan dan pengabdian Robin ini bagi hak-hak penyandang disabilitas, ia memperoleh gelar Member of the Order of the British Empire atau MBE pada tahun 1974 atas kontribusinya dalam bidang disabilitas. Dan Robin ini pun akhirnya meninggal pada tanggal 8 Agustus 1994 di usianya yaitu 64 tahun setelah dia hidup kurang lebih selama 36 tahun sejak pertama dia divonis menderita polio dengan ketergantungan pada alat bantu pernapasan atau ventilator. Di hari-hari terakhir ayahnya Robin ketika hendak meninggal menceritakan ada satu momen menyentuh yang sangat dia ingat ketika itu setelah Robin dinyatakan meninggal, karena Robin ini hampir seluruh hidupnya itu menggunakan alat bantu pernapasan dengan selang begitu ya, atau ventilator, sehingga ketika dia bernafas menggunakan alat itu ada bunyi semacam ngik-ngik gitu ya, bunyi ketika udara itu masuk keluar dari alat bantu pernapasan itu. Nah, ketika Robin dinyatakan sudah meninggal, alat itu masih mengeluarkan bunyi ngik-ngik atau bunyi seperti ada udara yang masuk dan keluar walaupun Robin sudah meninggal, karena alat bantu itu masih menyala atau belum dimatikan begitu. Nah, bagi dia suara itu tuh seperti mengingatkan bahwa ayahnya itu masih hidup begitu, karena sepanjang hidupnya dia selalu mendengar suara alat itu. Kalau alat itu berbunyi berarti ayahnya masih hidup begitu, masih beraktivitas. Tapi ketika itu ayahnya sudah dinyatakan meninggal dan alat itu masih menyala begitu ya, masih berfungsi, sehingga dia pun dengan sedih dan juga tentunya dengan perasaan yang haru begitu, dia lalu akhirnya mematikan mesin itu, dia off-kan gitu mesinnya, dan kemudian suasana hening. Dia mengatakan hal itu adalah hal yang rasanya aneh tapi juga mengharukan karena mesin itu adalah latar suara kehidupan mereka. Kisah Robin, seorang pemuda yang awalnya divonis hanya akan hidup selama 3 bulan namun ternyata dapat hidup selama 36 tahun, dan hidup 36 tahunnya ini adalah hidup yang sangat menyenangkan. Ia penuh kebahagiaan dengan keluarganya, bahkan anaknya saja tidak pernah merasakan bahwa dia memiliki seorang ayah yang sakit begitu ya. Mereka bisa liburan kemana-mana. Kehidupannya yang inspiratif ini kemudian diangkat ke sebuah film yang berjudul Brave, atau dalam bahasa Indonesia artinya bernapas. Brave tahun 2017. Nah, film diproduseri oleh anaknya Robin Cavendish sendiri, yaitu Jonathan Cavendish tadi. Dia menjadi produser dari film ini, dan film ini disutradarai oleh Andy Serkis dengan pemeran utama yaitu Andrew Garfield sebagai Robin Cavendish dan Claire Foy sebagai Diana Cavendish atau mama dari Jonathan. Di akhir ini, sebelum aku tutup videonya, friends, aku mau bahas sedikit tentang polio. Mungkin beberapa di antara kita ini yang hidup di masa kini tidak banyak mendapati orang-orang yang mengalami atau menderita polio begitu ya. Lumayan sudah menurun atau jarang kita temui. Itu karena pada tahun 1962-an gitu ya, itu ditemukan vaksin
polio. Tapi lebih tepatnya sebenarnya tidak di 1962 ya. Dari beberapa artikel yang aku baca, pengembangan vaksin itu tentunya bukan satu kali jadi gitu, tapi ada beberapa tahap pengembangan dari satu penelitian ke penelitian lain, dari satu ilmuwan ke ilmuwan lain. Jadi sekitar di rentang tahun 1950-an sampai 1960-an lebih gitu, ada durasi di mana vaksin polio ini terus dikembangkan, dan akhirnya seperti yang kita rasakan saat ini, anak-anak atau bayi-bayi itu mendapatkan vaksin polio. Nah, vaksin polio ini ada yang berupa suntik, ada juga yang berupa oral. Itu yang kita berikan kepada anak-anak kita yang dalam kisaran mulai 1 tahun sampai 2 tahun begitu ya, karena anakku juga mendapatkan vaksin itu. Nah, dengan ada vaksin itu, puji Tuhan, thanks God, kita hari ini tidak banyak menjumpai kasus-kasus polio, sehingga kehidupan manusia pun atau peradaban manusia pun menjadi lebih baik lagi. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Robin Cavendish ini? Kita belajar apa itu keberanian sejati. Banyak orang yang mampu menunjukkan keberanian dalam satu momen tertentu dalam durasi yang pendek begitu mungkin ya. Misalnya seperti aku berani untuk maju naik ke atas panggung untuk ikut lomba nyanyi. Tapi Robin Cavendish ini menunjukkan apa itu keberanian sejati, karena dia harus terus berani menjalani kehidupannya selama 36 tahun dengan penuh kehidupan yang dilatar belakangi penuh resiko, karena hidupnya itu betul-betul bergantung pada alat bantu pernapasan, tapi dia setiap hari memilih untuk berani menjalani hari dengan berani lagi, berani dan selalu berani, sampai akhirnya dia pun meninggal di usianya yang ke-64 tahun di tahun 1994. Oke friends, itu dia kisah kita hari ini, dan kita jumpa lagi dalam #everhappen di episode lainnya dengan cerita yang lebih menarik lagi. Bye-bye.